Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing. Sahabat Kompas.com, pada Senin 7 Februari 2022, pemerintah akhirnya menerapkan status PPKM level 3 di sejumlah daerah aglomerasi. Penerapan ini dilakukan usai pemerintah banjir desakan akibat kenaikan kasus harian COVID-19. Pasalnya, kasus COVID-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir disebut terus meningkat. Penambahan kasus COVID-19 harian melonjak tajam sudah melewati angka 10.000. Bahkan kasus harian berkisar di angka 30.000 dalam beberapa hari terakhir. Padahal selama Desember 2021 hingga pertengahan Januari 2022, kasus harian cenderung landai di bawah angka 100. Adanya lonjakan kasus COVID-19 disebut-sebut karena meluasnya varian Omikron di tanah air. Sebelumnya, pada Kamis 3 Februari 2022, Jokowi mengungkap telah memerintahkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Airlangga Hartarto untuk segera mengevaluasi level PPKM. Tak hanya itu, Jokowi juga meminta pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk memastikan penerapan protokol kesehatan. Menanggapi desakan itu, Luhut mengatakan sejumlah daerah aglomerasi berstatus PPKM level 3. Daerah tersebut meliputi Jabodetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Bandung Raya. Level PPKM ini juga diatur dalam instruksi Mendagri yang terbit pada Senin 7 Februari 2022. Namun Luhut mengatakan hal ini dilakukan bukan karena lonjakan kasus COVID-19 di daerah tersebut. Berdasarkan level assessment saat ini, kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Bandung Raya, dan akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing. Menyusul penerapan status PPKM level 3, pemerintah wilayah Jabodetabek akhirnya bisa menghentikan PTM. Dalam instruksi Mendagri diatur bahwa daerah PPKM level 3 bisa menggelar kegiatan secara tatap muka ataupun jarak jauh sesuai SKB 4 Menteri. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya, yakni saat wilayah Jabodetabek masih berstatus PPKM level 2. Kala itu wilayah Jabodetabek wajib menggelar PTM dengan kapasitas minimal 50% siswa. Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengusulkan agar PTM 100% dihentikan dan diganti dengan PJJ selama 1 bulan. Usul itu disampaikan Anies kepada Luhut pada pekan lalu. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas menerbitkan SE nomor 4 tahun 2022. SE tersebut bertujuan untuk kembali mengatur kegiatan dan penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah selama masa PPKM. Dalam SE tersebut, diatur ketentuan kegiatan di tempat ibadah dengan kriteria PPKM level 1 hingga 3. Di wilayah PPKM level 3, jumlah jemaah di tempat ibadah yakni paling banyak 50% dari kapasitas dan 50 orang jemaah dengan protokol kesehatan ketat. Selain itu, pada wilayah PPKM level 3, supermarket dan mal dapat beroperasi sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan maksimal pengunjung 60%. Lalu bagi anak usia kurang dari 12 tahun, boleh masuk mal tetapi minimal sudah mendapatkan vaksin dosis pertama.
Meski Luhut mengklaim kasus COVID-19 di daerah PPKM level 3 tak melonjak tinggi, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkap ada 3 provinsi yang mencatatkan kenaikan kasus harian COVID-19. Ketiga provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Banten, dan Bali. Bahkan catatan kasus COVID-19 3 provinsi tersebut telah melebihi puncak kasus harian saat gelombang varian Delta. Kami konfirmasikan bahwa sekarang sudah ada 3 provinsi yang jumlah kasusnya melebihi jumlah kasus gelombang Delta yang lalu. Pertama DKI Jakarta, jumlah kasusnya kemarin sudah mencapai 15.800, padahal puncak tertingginya DKI sebelumnya 14.600. Kemudian Provinsi Banten yang jumlah kasusnya mencapai 4.800, padahal di gelombang Delta yang kemarin paling tinggi 3.900, dan Provinsi Bali yang jumlah kasusnya sudah sempat menyentuh 2.000, sedangkan di tertinggi di gelombang Delta 1.900. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.